berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Dwi Puji Santoso, guru dari SMKN 1 Adiwarna Kabupaten Tegal. Kami terpilih membuat video pembelajaran dengan judul unit dokumentasi hasil kerja. SMK bisa, SMK hebat. Berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa. Dokumentasi hasil kerja. Pekerjaan perkantoran atau perusahaan akan menghasilkan berbagai dokumen. Dokumen tersebut dihasilkan oleh semua bagian organisasi atau perusahaan. Tujuan pembelajaran kita adalah kita diharapkan mampu membuat dokumentasi hasil kerja. Kemudian indikator pembelajarannya yang pertama adalah kita dapat mempersiapkan dokumen kerja. Yang kedua adalah kita bisa mengisi dokumen kerja. Dan yang ketiga adalah kita bisa menyimpan dokumen kerja dengan baik dan benar. Surat. Surat merupakan media komunikasi tertulis yang ditujukan kepada seseorang atau orang lain yang berisi sebuah pikiran untuk mendapat tanggapan atau respon. SMKN 1 Adiwarna, itulah nama sekolahku. Fungsi surat. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi tertulis. Yang kedua, sebagai alat pengingat jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang ketiga, surat sebagai bukti tertulis yang bersifat otentik. Yang keempat, surat sebagai suatu nilai historis. Yang kelima, surat sebagai duta organisasi. Dan yang terakhir, surat sebagai dasar melakukan kegiatan. Laporan. Selain surat, produk lain yang dihasilkan pada pekerjaan kantor adalah laporan. Laporan merupakan suatu bentuk penyampaian informasi, data, atau berita secara lisan maupun tertulis. Fungsi laporan. Fungsi laporan 1. Sebagai alat pertanggungjawaban. Kedua, sebagai alat penyampaian informasi. Yang ketiga, alat pengawasan. Yang keempat, sebagai bahan penilaian. Dan yang kelima, fungsi laporan sebagai bahan pengambil keputusan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah laporan. Di antaranya adalah 1. Jelas dan cermat. 2. Mengandung kebenaran dan objektivitas. Ketiga, lengkap. Yang keempat, tegas dan konsisten. Yang kelima, langsung mengenai sasaran. Yang keenam, disampaikan kepada orang dan alamat tujuan yang tepat. Yang ketujuh, disertai saran-saran. Dan yang terakhir, 8. Tepat waktu. Formulir. Formulir adalah lembaran kertas atau kartu dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap. Visi misi peduli dan berbudaya, lingkungan ikhlas dengan senyuman. Kami siap menginspirasi untuk bumi hijau lestari, jadi pilar pendidikan yang berbasis lingkungan.
Arsip. Arsip merupakan data atau catatan berupa tulisan baik tercetak atau terekam. Aksi nyata sampai inovasi menjadi satu jalan visi misi. Peduli dan berbudaya lingkungan ikhlas dengan senyuman. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, Pengertian data atau informasi. giat belajar selalu berusaha. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Masa depan menerjang Sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat. Jenis-jenis data. Ada dua jenis data. Yang pertama adalah data menurut cara memperolehnya. Jadilah kita generasi bangsa. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian atau pekerjaan oleh karyawan maupun organisasi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian atau pekerjaan. Ukir masa depan, Contoh, teman-teman yang sampai pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. SMK untuk Indonesia. Berikutnya, data menurut sumber datanya. Data internal merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Data eksternal, yaitu data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Sikap yang harus diperlukan dalam mempersiapkan dokumen hasil kerja. 1. Cermat dan teliti dalam mempersiapkan dokumen hasil kerja. Kedua, taat asas dalam mengaplikasikan langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan dalam mempersiapkan dokumen hasil kerja. Ketiga, berpikir analitis serta evaluatif waktu mempersiapkan dokumen hasil kerja. Jenis dan peruntukan dokumen kerja. Dokumen dipilih sesuai dengan jenis dan peruntukannya sesuai dengan SOP yang berlaku. Dokumen harus memiliki isi yang tidak ambigu. Dokumen harus disimpan sedemikian rupa sehingga semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan pembuatan, dan pengendalian produk atau kegiatan dapat dilacak dengan cepat. Jika dokumentasi ditangani dengan metode pemrosesan data elektronik, hanya orang yang berwenang yang harus dapat memasukkan atau memodifikasi data di komputer. Akses yang harus dibatasi oleh kata sandi atau cara lain, dan masuknya data penting harus diperiksa secara independen. Kita berpesta. Data hasil kerja. Data hasil kerja diisikan dengan jelas dan benar pada dokumen berdasar pada catatan dan data hasil kerja yang sebenarnya. Berikut ini contoh deskripsi data hasil kerja yang harus diisikan dengan jelas dan benar. Ketika alam mulai risau. Pertama, berisikan data informasi umum. Kedua, berisikan data personil. Ketiga, berisikan data tempat. Keempat, berisikan data peralatan. Kelima, berisikan data produksi. Dan yang keenam, berisikan data kontrol kualitas. Safety Deposit Box.
Safety deposit box merupakan kotak berangkas. Ini merupakan kotak logam tahan api yang bisa disewa dari bank. Tingkat keamanan safety deposit box. Ini adalah tempat yang sangat aman untuk barang-barang yang tidak tergantikan, seperti perhiasan pusaka atau koleksi perangko Anda, serta dokumen penting seperti akte kelahiran. Bank membatasi siapa yang dapat mengakses kotak Anda, meskipun mereka memiliki kunci. Kemudahan akses. Sifat berangkas adalah orang lain tidak dapat mengakses isinya dengan mudah. Tidak mungkin seorang mengakses kotak selama jam non-perbankan, dan sangat sulit bagi seseorang selain Anda untuk mengakses isinya. Menjadi satu jalan, Kabinet pengarsipan di rumah. Ini merupakan lemari pengarsipan logam yang kebanyakan ada di rumah dan yang bisa didapat di toko perlengkapan kantor manapun. Tingkat keamanannya, lemari arsip rumah mungkin adalah tempat yang paling tidak aman untuk dokumen hukum Anda. Dokumen Anda hanya seaman kunci di pintu depan atau sistem keamanan rumah Anda. Kemudahan akses. Dokumen Anda cukup mudah diakses dalam keadaan darurat. Siapa saja yang memiliki kunci pintu depan Anda dapat mengaksesnya, selama mereka tahu di mana menemukannya di rumah Anda. Demikian video pembelajaran dokumentasi hasil kerja. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Kusnandar dari SMP Mitra Mapan sebagai Mitra Dudi SMK Negeri 1 Adiwerna. Video pembelajaran tentang dokumentasi hasil kerja sudah sesuai dengan standar industri. Adapun perbedaan yang terdapat pada video ini bisa dikatakan wajar. Hal ini dikarenakan video tersebut digunakan untuk pembelajaran. Terima kasih. junjunglah sportivitasmu demi lambang di dada. Mari kita berpesta.